Fitur hapus background dan juga fitur auto caption dari CapCut saat ini sudah berbayar dan tidak lagi gratis setelah update ke versi 4.1 sekian-sekian. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya kan ini fitur gratis ya, tapi kemarin setelah saya update dan mau hapus background plus bikin auto caption, ternyata ini dibuat yang namanya berbayar seperti itu. Nah, gimana nih caranya agar tetap bisa pakai fitur hapus background dan juga fitur auto caption dengan secara gratis? Yuk kita bongkar. Kembali lagi di Gadget Kece bersama dengan saya Rian. Nah, di video ini kita akan spesifik membahas cara gimana agar fitur-fitur di CapCut yang versi 3 sekian-sekian sebelumnya itu gratis masih bisa kita pakai gitu, meskipun sekarang CapCut sudah ada versi terbaru ke 4.1, dan ini khusus untuk kamu yang terlanjur update ke fitur terbarunya ataupun ke aplikasi yang versi terbaru. Tapi kalau CapCut yang kamu gunakan sekarang itu masih bisa pakai gratisan untuk auto caption dan juga fitur hapus backgroundnya, maka disarankan tidak perlu update ke versi yang terbaru kecuali kamu mau berlangganan ataupun berbayar ke CapCut yang seri ataupun yang versi Pro. Di sini fitur yang hilang yang saya temukan baru ada 2 ya. Jadi ada itu tadi fitur untuk auto caption, dan kedua adalah fitur remove background. Mungkin masih banyak fitur lain yang tadinya sempat free tapi sekarang sudah jadi berbayar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan intinya. Jadi di sini sebetulnya ada 2 metode. Yang pertama tentunya untuk bisa tetap menggunakan auto caption ataupun juga fitur penghapus background, yaitu dengan cara melakukan pembayaran ataupun beli versi yang pro-nya seperti itu ya, berlangganan yang versi pro ke CapCut. Nah, tapi kan tidak semua orang ada budget nih untuk beli ataupun untuk membayar versi yang pro. Nah, makanya ini kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara mengembalikan ke versi CapCut yang sebelumnya, yaitu versi yang masih free. Jika saya tidak salah, intinya versi yang masih 3 poin sekian-sekian. Kalau sudah 4 sekian itu ada kemungkinan fitur hapus background dan juga auto captionnya itu sudah harus berbayar kayak gitu. Ini sekarang kita gunakan untuk versi CapCut yang 4 poin sekian-sekian, nanti kita lihat bersama ya untuk di pengaturannya. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini di bagian auto caption ini kalau kita lihat ada generate, di sini ada 1 use left. Jadi kalau saya tidak salah ini tuh dikasih jatah 1 bulan, kita hanya bisa melakukan generate auto caption sebanyak 1 kali dan setelahnya harus berbayar. Itu pertama. Kemudian yang selanjutnya itu di bagian remove background. Kita bisa lihat ya di sini ada tulisannya paling atas adalah auto removal. Nah, auto removalnya juga sekarang versinya sudah pro, sehingga ketika nanti kita mau ekspor gitu ya, nih saya ada yang ekspor di sini. Saya ada project maksud saya menggunakan fitur auto caption. Ketika kita mau ekspor, nanti akan diminta ya untuk berlangganan kayak gitu ya. You are using the following pro features or materials nih. Kamu bisa lihat untuk auto captionnya di sini kedetek semua. Begitupun sama ya. Kalau nanti kita ke bagian untuk removal background seperti itu, ya bakal muncul juga di situ, kecuali kalau akun kamu ataupun CapCut kamu sudah berlangganan yang versi Pro. Nah, caranya seperti yang kita bilang tadi, ini kan CapCut-nya versi yang terbaru, ini versi 4.1.0 ya. Sebelumnya saya pakai versi 3.9 sekian-sekian dan itu masih free ketika coba ikutan update. Ternyata sekarang versinya di sini berbayar. Lalu sekarang kita mau bahas nih, gimana caranya untuk kembali ke versi sebelumnya. Jadi menariknya gini teman-teman, kita close dulu ya untuk CapCut-nya. Di CapCut itu metode update-nya maksud saya, dia dengan cara mendownload file baru tentunya untuk file aplikasi CapCut, tapi yang lamanya tidak dihapus. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak sadar, kamu pakai versi CapCut dari versi 2, itu pasti nanti file CapCut yang lama-lama itu versinya masih banyak yang ada gitu, yang tersimpan di PC kamu. Tempatnya nanti kita bahas ya. Seperti biasa rata-rata instalasi Windows di hard disk C seperti itu ya. Nah, kita ke Explorer, kemudian ke C, lalu ke bagian users ataupun pengguna jika Windows kamu tampilannya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kamu ke bagian yang namanya user yang digunakan secara administrator kayak gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya pakai nama user.
Kemudian lalu masuk lagi ke app data, lalu ke bagian lokal ya. Nah, di bagian lokal dan cari folder CapCut. Oke, mana nih folder C? Kita cari folder CapCut ya. Nah, ini folder CapCut. Kemudian kita masuk ke apps dan disinilah nanti kamu bakal menemukan banyak folder, terutama kalau kamu udah pakai CapCut dari mungkin versi 2 ya, itu pasti banyak sekali folder yang muncul di sini. Sebagai contoh, nah ini kamu bisa lihat ya. Ini kan ada versi 41.0 sekian-sekian. Nah, ini versi terbarunya, ukurannya 1,3 GB. Kalau versi sebelumnya yang masih free ya, ini ada di 1,2 GB. Dan versi sebelumnya lagi itu ada di 3,8 GB. Bayangin aja kalau mungkin kamu pengguna dari versi 2 ataupun versi 3 yang awal-awal, itu pasti banyak banget untuk jumlah file folder yang sebetulnya udah nggak kepake lagi gitu. Nah, bagi kamu yang belum menghapus file-filenya, ya beruntunglah kamu masih bisa kembali ke versi sebelumnya. Caranya gimana? Jadi, untuk konfigurasi daripada CapCut sendiri, dia kamu bisa lihat ya di file configure.ini. Jadi CapCut itu di sini tulisannya menggunakan langsung last version. Jadi, versi yang terbaru ada di sini itulah yang akan digunakan. Caranya, kalau nggak mau ekstrim langsung dihapus yang versi 4.1-nya, kalau saya sih lebih suka merename ya. Jadi daripada saya hapus gitu ya, mendingan saya bikin rename kayak gini, depannya saya kasih X ataupun alfabet apapun kamu boleh ya, cuman di sini saya lebih suka huruf X aja. Nah, setelah dikasih huruf X, lalu kalau nanti kita buka CapCut ya, ini kan CapCut-nya langsung hilang di bagian Windows ini, tinggal di search aja ya, di search CapCut seperti itu, masih tetap muncul. Ketika kita launch, ya menariknya, ini nanti dia akan balik ke versi yang 3.90 ini. Kenapa demikian ya? Karena memang tadi konfigurnya itu, konfigurasi daripada aplikasi CapCut, ketika kita membuka, itu dia akan menunjuk ataupun membuka ke aplikasi versi yang paling terakhir. Dan kebetulan ya, di sini bisa lihat, current versionnya 3.9. Nah, oleh karenanya, ketika kita pakai versi yang 3.90, dan mau bikin yang namanya auto caption ataupun removable background, ini masih bisa pakai yang free karena memang dia basicnya itu yang dikunci aplikasinya ya, bukan dari accountnya untuk fitur-fiturnya nih. Kita langsung cek aja untuk di removable background. Saya klik dulu salah satu klipnya ya, nih langsung ke remove background nih. Auto removal-nya dia tidak ada tulisan pro-nya, itu satu. Dan yang nggak kalah penting untuk di bagian auto caption-nya ya, kita ke bagian teks auto caption, itu juga di bagian generate-nya ya, kalian bisa lihat di layar ini. Di bagian generate-nya itu tidak ada yang namanya tulisan-tulisan seperti tadi ya, benefit 1. Lalu kita coba aja generate seperti itu ya, dan kita ekspor kayak gitu. Apakah dia minta untuk kita upgrade versi? Sambil kita tunggu ya. Oke, di sini untuk auto caption sudah selesai dan langsung aja coba kita ekspor. Nah, tampilannya kembali seperti versi sebelumnya ya. Jadi auto captionnya masih free, tetap bisa kalian gunakan. Oh ya, by the way, di sini saya pakai mikrofon dari Boya seri Omic ya. Ini juga lagi kita coba beberapa kali, saya sih suaranya enak ya. Jadi kalau kalian mau juga mikrofonnya, bisa langsung cek aja di deskripsi, linknya ada di Shopee, di TikTok, ada Tokped juga nanti kita sediakan ya. Silahkan baca aja di deskripsi untuk link pembelian daripada mikrofon Boya. Tapi teman-teman tetap ada kekurangannya ya untuk di metode yang kita gunakan sekarang. Salah satu kekurangannya adalah ketika kamu sudah update ke versi 4.1 dan kamu melakukan versi yang mundur ya, atau apa istilahnya, ada update, ini downdate mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau kamu mundur ke versi yang sebelumnya, di file ataupun di proyek yang pernah kamu buat menggunakan versi terbaru, ketika dibuka nanti dia nggak bisa kamu buka seperti ini. Bakal muncul tulisan update needed. This project is created by a newer version of CapCut. Update CapCut to open this project. Jadi kita tetap disuruh update kalau kamu setelah update ke versi 4 sekian, lalu kamu membuat project dan mau pakai versi gratisannya, kamu nggak bisa lakukan itu. Lalu alternatifnya gimana? Alternatifnya gampangnya gini teman-teman ya. Kamu
rename lagi untuk yang versi 4-nya ini di rename lagi menjadi versi ataupun angka X-nya, huruf X-nya dibuang. Lalu setelah itu kamu buka lagi CapCut-nya. CapCut-nya dibuka kan dia bakal masuk nih ke versi 4.1. Nah, nanti kalau memang kamu menggunakan fitur auto caption di versi terbarunya ini, nanti kamu bisa ekspor terlebih dahulu tanpa auto caption. Jadi auto captionnya kamu hapus terlebih dahulu seperti itu. Nah, setelah auto captionnya dihapus, lalu kamu bikin bukan bikin ya, maksud saya kamu kembali lagi ke versi yang 3.9 tadi, dan setelah itu kamu bikin auto captionnya menggunakan versi CapCut yang 3.9 tadi. Jadi itu cara untuk ngakalinnya lah gitu ya. Ya ini hanya untuk teman-teman yang mau ngakalin. Kalau teman-teman mau langsung berbayar ya silahkan langsung pakai versi yang terbaru dan silahkan berlangganan melalui CapCut seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih cara ataupun metode yang bisa teman-teman gunakan ataupun teman-teman manfaatkan selagi belum ada dana ataupun budget untuk berlangganan ke yang versi Pro. Jadi itu tadi sih ya untuk kurang lebih caranya. Nah, apakah ini bertahannya akan seterusnya bertahan? Ya saya juga tidak tahu ya, apakah ini akan terus-terusan bisa digunakan menggunakan versi 3.9 ini atau suatu ketika nanti akan di blok gitu ya untuk layanannya versi yang lama ini. Saya juga tidak tahu, tapi ya untuk sementara waktu jika teman-teman tadi belum ada budget bisa pakai metode ini. Itu pertama kekurangannya ya, kita nggak tahu sampai kapan. Lalu kedua juga tentunya kita nggak bakal dapetin ataupun tidak bakal merasakan update fitur-fitur baru yang diberikan oleh CapCut di versi terbarunya karena terbatas di versi 3.9 itu tadi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di komentar ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya, dan selamat melanjutkan aktivitas, jaga terus kesehatan, dan saya Rian Dwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.